Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat senantiasa diberkahi dalam segala urusan-urusan ibadah kita, nikmat dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini bahwa yang paling mulia di antara manusia itu adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan nikmat yang terbesar lagi kita masih diberi kesempatan berada di dalam bulan suci Ramadan yang luar biasa, yang sudah kita ketahui bersama keutamaan dan keberkahannya, keagungannya dan segala hal kebaikan yang ada di dalamnya. Oleh karenanya tentu kita ingin mendapatkan semuanya sebatas pada kemampuan kita untuk mengambil yang bisa kita ambil, jadi memaksimalkan ibadah kita. Artinya mumpung ini yang diperbolehkan, ya, kaji mumpung yang diperbolehkan, mumpung ada di dalam bulan suci Ramadan, mumpung diberi kekuatan, mumpung diberi pemahaman, diberi kesempatan yang luar biasa, ambil semua kebaikannya. Pasti bisa, sebatas kemampuan kita masing-masing. Dan inilah yang sesungguhnya yang kita harapkan. Oleh karenanya, yang mungkin juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian agar puasa kita ini betul-betul menjadikan satu kondisi dalam diri kita memiliki nilai-nilai yang diinginkan, yakni ketakwaan. Kalau berbicara tentang ketakwaan berarti berbicara tentang keimanan dan kemudian ketundukan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Dan ini tercermin dari amalan hati, perbuatan hati. Maka orang yang kemudian berpuasa, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa banyak di antara orang yang berpuasa, sehingga laisa min siyami ilal jannah. Jadi banyak di antara orang-orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan puasanya itu atau nilainya itu atau sesuatu yang diharapkan, yang hakikatnya dari puasa itu ilal jannah, kecuali lapar dan haus. Artinya kita tidak ingin seperti itu. Tapi kalau sudah diindikasikan begini berarti pasti ada. Berarti bagaimana kemudian kita menjaga nilai-nilai itu ada di dalam diri kita. Kalau amalan zahir, misalnya kita sudah sangat paham, datang ke masjid berjamaah, sholat dengan pakaian yang bagus, bersih, suci. Kemudian kalau nanti ibadah haji juga demikian, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Orang bisa kelihatan, mohon maaf, seperti ya, bukan seperti ya, orang bisa dikatakan santri, orang bisa dikatakan alim, orang bisa dikatakan rajin dari penampakan matanya. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam hati ini yang jauh lebih utama. Artinya bahwa kalau sholat saja Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam Al-Qur'an dan memberikan pujian kepada orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Jadi
Jadi bukan sholatnya yang rajin yang lainnya, bukan yang apa ya, tetapi yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Jadi Allah memberikan satu penekanan bahwa orang-orang yang beriman yang beruntung itu salah satu di antaranya adalah sholatnya khusyuk. Berarti masalah hati, masalah keimanan. Dan sholat yang khusyuk itu mampu memberikan pengaruh. Dari pengaruhnya itu di kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, pikirannya jernih, hatinya jernih, lisannya jernih, perbuatannya jernih. Artinya bagus. Maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat itu bisa mencegah perbuatan seseorang itu dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ini yang harus kita jaga. Dan ini memang lebih berat. Tidak ya, kalau saya katakan amalan itu kan salah satu yang lain ikhlas, sabar, tawadhu, husnudon, ya. Dan ini kemudian tercermin kalau dalam satu kisah ada seorang sahabat yang namanya Amr bin As yang penasaran dengan seseorang itu oleh Rasulullah SAW dinyatakan sebagai ahli surga. Pada saat dulu kemudian Rasul menyampaikan sebentar lagi akan kalian lihat orang yang dirindukan surga, penduduk surga. Dan ternyata benar kemudian datang orang yang dari kalangan Ansor yang masih basah jengotnya karena air wudhu masuk di dalam. Dan itu 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Otomatis penasaran. Barangkali kalau kita juga penasaran ya, kok sampai dikatakan ini ahli surga. Nah, sahabat ini kemudian penasaran dan kemudian mengikuti sahabat yang tadi itu, orang Ansor tadi itu, dengan mengatakan, wahai Tuhan, ini alasannya ya, saya berselisih dengan kedua orang tua saya, maka saya minta tolong, minta izin untuk nginap di rumah 3 hari. Nah, tapi itu juga sebetulnya untuk menyelidiki apa sih kok luar biasa. Akhirnya diselidiki diikutilah 3 hari itu. Ya biasa-biasa saja. Amalan yang lainnya juga diriwayatkan itu tidak dilakukan. Intinya nggak perlu banget dalam ibadah. Kemudian sampai dikatakan hanya melihat bangun, ya tidur sebagaimana kita biasa. Kalau tidur tengah malam, padahal kita pernah bangun tengah malam, maka disunahkan untuk berzikir kepada Allah dan tidur lagi sampai subuh. Nah kemudian ditanyakan pada hari ketiga, sitrun nunggu ya. Akhirnya wahai Tuhan, saya sesungguhnya berdusta. Saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Cuma saya itu penasaran dengan apa yang disampaikan Rasul. Kenapa engkau dikatakan sebagai penduduk surga? Maka dia menjawab, tidak ada amalan kecuali saya tidak pernah memiliki hati yang hasad dan dengki kepada orang lain pun. Dan saya tidak merasa benci kepada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Ini luar biasa, berat. Cuma menurut saya berat kemarin. Berat ini Pak. Saya ini jor-joran. Saya tadi baru ketemu orang konser di kemudian pemeriksaan kepolisian di Polsek Buta. Luar biasa, bilangnya tadi pakai semua. Belum lagi nanti kalau di masyarakat ini beli, belum lagi di media sosial, belum lagi perang status gitu. Untuk apa? Jadi ada orang yang mendapatkan kenikmatan, dia kan tidak mampu untuk menahan rasa dengkinya, rasa hasadnya. Ini sebetulnya amalan hati cermin dari keimanan. Dan itu dalam bahasa lain disebut dengan akhlak atau disebut dengan adat. Bagaimana seseorang memiliki akhlak yang baik adalah cerminan ibadahnya kepada Allah yang dikatakan fi wujuhihim min asari sujud. Jadi dalam bekas dia sujud itu ada, dalam daya itu ada bekas sujud, dan bekas sujud itu diimplementasikan di dalam kehidupan. Hanya kadang-kadang kita itu tertipu oleh casingnya kan Facebook, kan mewah, pakaian hebat. Kemudian kita punya langsung menjustifikasi dia orang lain. Makanya kadang tertipu. Kemarin saya juga
diskutasi bodong ya, sampai habis berapa juta. Kemudian ada juga yang datang ke rumahnya, main-main, tertipu dengan ini dan cintanya kepada dunia, ngomong seorang dalam bahasa konaknya itu tidak ada. Harta yang diberikan oleh Allah begitu banyak, tapi dia tidak bersyukur, maka akan kurang. Sama dengan gelas seperti ini, kenapa gelas ini bisa nampak isinya? Karena ada dasarnya. Dasar inilah yang namanya kona'ah. Kalau ini kita ubani sebesar sedotan ini diisi berapa pun tidak akan pasti akan bocor. Diisi lagi satu galon pasti bocor. Karena kona'ahnya tidak ada. Hati kita sama, jiwa kita sama. Makanya kalau kemudian orang yang kemudian memiliki katakanlah sholatnya itu khusyuk, puasanya itu betul-betul berharap iman dan waktu sabar, Allah menjamin ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, itu jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua, Allah cukupkan rezeki, dicukupkan rezekinya, dan ketika dicukupkan rezeki, pikiran kita tenang, hati kita tenang, tubuh kita tenang. Tubuh tenang itu maksudnya apa? Ya kalau lorong, gak ngeri-ngeri, gak sakit-sakit nanti, gak dipilih goyang waktu-waktu baik-baik, yang merek-merek itu apa tuh? Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Nah, bahasa Jawa itu merungsung, kan? Ini merungsung kami, iya, merungsung kongso-kongso, makanya merungsung kongso-kongso, iya, kan dicari ini. Tapi faktanya tadi yang dibaca tadi yang bilang di sana apa? Usul ya tadi. Sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Sebenarnya begitu. Gak mikir panjang, pokoknya hasil kan begitu. Tanpa kemudian memperhitungkan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbuat dalam hal ketika kita tak berarti ketika kita sholat, ketika kita memuji Allah, implementasinya dalam diri kayak hal-hal kita laksanakan. Ya kan? Banyak saya mengenai kasus perceraian itu ada 40 kasus perceraian itu sebabnya itu macam-macam, dari yang paling prinsip sampai yang paling tidak prinsip. Kamu tadi hanya sekedar suami ingin tahu apa cekrek, jadi memang cekrek terjatuh, cekrek diatur, mana dalam cekrek dan bujurnya itu betul fisik, mau bentar, mereka bujur cekrek, aneh kan? Bagi kita aneh, tapi bagi mereka tidak. Apa? Tujuan hidupnya, pandangan hidupnya, fokus hidupnya itu bukan untuk beribadah kepada Allah. Nah inilah di dalam zaman seperti ini mohon ulama yang sesuai mendata hati kita ditata dengan benar, dengan baik. Ya, sampai dikatakan apa namanya sakinah fi qulubi. Allah menurunkan, Allah memberikan hati yang tenang itu selalu optimis. Dan ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita seperti ini, kita merasa bersyukur. Kita bertemu saudara bersyukur, ketemu saudara muslim luar biasa. Walaupun aku tak ada sangat mengaruh kita biasa ini memang sampai mulai maju ya ada majuan dalam bahasanya ada majuan. Tapi itulah saudara kita, jamaah kita. Ini yang harus kita banggakan. Maka kita harus bangga, kita harus memberikan kepada mereka apresiasi, mendorong watawassaul supaya ya kita ini ikut merasa bersyukur. Tahadis iman. Ada orang yang diberi nikmat alhamdulillah. Ada anaknya lulus alhamdulillah. Diberi kabar dia mendapatkan warisan alhamdulillah. Ya, dia menikah lagi alhamdulillah. Maksudnya setelah menikah lagi. Alhamdulillah. Jadi senang. Ketika kita senang, mereka senang, Allah turunkan. Tapi kalau kita benci, kemudian memunculkan kebencian, benci, akhirnya terjadi adalah hasad, dengki dan terus-menerus sehingga panas itu tidak pernah padam. Insyaallah barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memelihara sholat kita. Karena salah satu di antara orang yang mewarisi surga Firdaus itu adalah orang yang bisa menjaga sholatnya. Tapi sholatnya khusus. Oleh karenanya sebenarnya terawih harus khusus. Kecepatan 360 km per jam. Wah ini pandang apa gelar khusus teman sambungan roh kita dengan Allah, sambungan dengan semua kepada Allah. Maka kita tidak akan pernah merasa lelah. Baru saya bapak-bapaknya sungguh-sungguh dan kayaknya umumnya kalau di situ saya jadi sungguh-sungguh. Itu ketika rukuk sujud jangan tidak terasa sujudnya tenang, rukuknya tenang.
Jika selalu tadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.